及上人行三问训礼问讯，再问讯，三问讯，感恩，请坐。感恩上人开示, 感恩Hui Mei师姐 sudah memimpin kita untuk pelimpahan jasa dan penghormatan. 感恩 tim Xin Fa Siang dan 感恩师兄师姐 semuanya yang telah hadir pagi ini bersama-sama kita telah menyerap dharma, memahami kisah riwayat Seci. 师兄师姐, dari riwayat Seci di bagian 19 ini kita bisa melihat ya bagaimana sebersih niat pikiran sangat menentukan, dan terlebih lagi adalah kegigihan ya, keteguhan dari master ya, menggenggam baik-baik niat pikiran tersebut, tekad tersebut untuk mendirikan Seci. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana dari kehidupan sehari-hari master menyadari tentang sebuah prinsip kebenaran. Kita juga hendaknya meneladani ya master, konsentrasi, fokus master, keteguhan tekad master, agar kita sendiri yang telah memiliki sebuah tekad awal, kita tidak akan mudah untuk menjadi berhenti ataupun mundur ya. Nah, Session Sejie, mari kita bersama-sama menyimak intisari yang telah disiapkan untuk lebih kita memahami lagi apa yang tadi disampaikan oleh Master. Seci Story hari ini berjudul Kegigihan dan Keberanian di Bawah Tekanan. Mari kita masuki intisari. Sejarah Seci 1980, Januari 1980, demi persiapan pembangunan rumah sakit, Yayasan Buddha Seci didirikan secara hukum. Februari 1980 diadakan pembagian barang bantuan untuk pertama kalinya di Penghu. Kantor perwakilan Seci setempat didirikan. 1980 demi pembangunan rumah sakit, Master pergi ke 7 tempat untuk memilih lahan yang sesuai. Next. Poin pertama. Master membangun sebuah tekad bagaimana menyelamatkan dunia, namun dengan kekuatan Master sendiri, bagaimana bisa menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia merupakan sebuah tujuan. Segera berpikir kembali harus menggunakan cara apa. Harus mulai dari menyelamatkan hati manusia. Jadi dari 3-4 orang menjadi 30 orang semangat celengan bambu. Terus berlanjut hingga sekarang. Saat ini kita masih harus demi masyarakat kita. Kita harus semakin meneguhkan keyakinan, memantapkan langkah kita, dan masih harus memikirkan menggunakan cara apa. Dengan semangat mensucikan batin manusia ini, masih harus terus digalakkan untuk berkembang. Berharap 1 bisa menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 1000, puluhan ribu, bahkan jutaan. Semuanya dimulai dari sebersih niat, dari sebutir benih. Nah, Session Sejie, di poin pertama ini kita tentu masih ingat ya tadi Master menyampaikan saat menanam kacang, bagaimana Master mengamati ya bagaimana kacang tersebut tumbuh dari satu butir benih ya bisa menjadi satu kumpalan kacang ya, yang dalam satu tangkainya itu ada begitu banyak kacang. Nah, ini Isen Uliang ya, disinilah Master menyadari prinsip kebenaran ini. Di poin pertama ini kita juga kembali mengingatkan diri kita ya, kita yang sudah membangkitkan sebuah niat ya, sebersih niat. Semua Session Sejie yang hari ini sudah ada di Seci tentu memiliki sebersih niat ya, sebuah niat awal yang membawa Session Sejie, yang membawa kita melangkah masuk ke jalan bodhisattva di dunia Seci ini. Nah, kita harus ingat dan kita meneladani Master bagaimana tetap memegang teguh niat tersebut dan tidak berhenti ya, terus harus maju melangkah, karena sekarang kita memiliki misi ya dalam hidup kita dan juga memiliki tanggung jawab bagaimana kita terus mengembangkan dunia Seci ini, bagaimana kita terus bisa merekrut para bodhisattva agar Seci terus bisa
semakin maju bertahan sampai seterusnya ya, sampai bahkan ratusan juta tahun mungkin ya, kita harapkan demikian. Jadi pada saat nanti ketika kita kembali lagi, kita masih memiliki dunia suci yang dengan jalan bodhisatwanya yang masih bisa kita tapaki. Nah, ini adalah hal yang paling penting yang harus kita ingat. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita juga meneladani ya, kita juga mempraktekkan. Di dalam 6 paramita ada menyebutkan tentang konsentrasi, kesabaran dan konsentrasi ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari saat melakukan sesuatu, hendaknya kita juga memiliki fokus yang benar. Kita tidak hanya asal mengerjakan sesuatu, tapi mari kita sama-sama belajar untuk dalam mengerjakan sesuatu kita lakukan dengan penuh ketekunan, ya, juga dengan fokus, konsentrasi yang benar, sehingga bisa saja dalam melakukan sesuatu kita mendapatkan pencerahan memahami sebuah prinsip kebenaran seperti apa yang tadi Master ceritakan. Nah, kita lanjut ke poin kedua. Pendirian kantor perwakilan di Penghu. Poin kedua, dalam peringatan ulang tahun yang ke-10, semua Taiwan dari awal sampai ujung Taiwan telah menyelesaikan semua kegiatan misi amal kita. Misi amal semakin menyebar luas dan bisa melintasi lautan. Ada sebuah kasus di Penghu. Suci kita sudah melintasi lautan. Penghu, kepulauan yang terletak di selat Taiwan. Pada tahun 1979, seorang biksuni di Makong, Master Chang Guang, dengan antusias menanggapi kegiatan amal suci, melakukan survei di daerah tersebut dan ada 43 rumah tangga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jangka panjang. Pada tanggal 12 Februari 1980, bantuan pertama kali diberikan. Master Chang Guang mewakili organisasi kita dalam penyaluran bantuan paket bantuan musim dingin, dan pada hari yang sama kantor penghubung suci Penghu secara resmi didirikan. Ayah Master Chang Guang, Chen Youxi, juga bertanggung jawab atas urusan organisasi. Nah, Sisyong Suci, kita bisa lihat di sini ya, di Kepulauan Penghu ya, jalinan jodoh pertama yang muncul ya, bibit pertama yang muncul di sana adalah dari seorang biksuni yang beliau sangat antusias ya melihat misi amal suci, sehingga bersedia di Kepulauan Penghu tersebut mulai ya menggalakkan misi amal di sana. Nah, jadi karena jalinan jodoh inilah akhirnya Penghu bisa memiliki sebuah kantor perwakilan, dan juga ada 43 ya rumah tangga di sana yang mendapatkan bantuan jangka panjang. Jadi Sisyong Suci, kita harus mempercayai tentang adanya sebuah jalinan jodoh ya. Apabila sebuah jalinan jodoh sudah matang, maka tentu akan jalan yang lapang akan terbuka. Nah, dari poin pertama dan kedua, semuanya kembali mengingatkan kita apabila memiliki sebuah niat, yang memiliki sebuah tekad. Nah, membangun tekad itu sangat gampang ya, Sisyong Suci. Kita semua sudah tahu, tapi mempertahankannya dan melaksanakan ya, memenuhi tekad tersebut, itulah yang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan sebuah ketekunan ya, dan sebuah kegigihan. Nah, Sisyong Suci, kita semua bersama-sama ya harus semakin bersemangat mempertahankan tekad kita dan terus ya maju melangkah di jalan bodhisattva ini. Bagaimana kita harus tetap giat bersemangat agar tekad kita ini tidak semakin melemah ya. Nah, kita saling menyemangati terus tiap hari. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya, poin ketiga. Pada bulan April 1996, Yayasan Buddha Suci mengadakan kegiatan pembersihan pantai yang memulai gerakan kesadaran lingkungan di Penghu. Dapat dikatakan bahwa inilah awal dari upaya pelestarian lingkungan di pulau-pulau terpencil Taiwan. Mereka benar-benar menggunakan hidup mereka untuk melindungi bumi dan juga menggunakan hidup mereka untuk menyebarkan cinta kasih kepada semua orang. Di Jinmen, Penghu, dan juga Xiao Liu Qiu
Mereka semua melakukan ini. Ada sebuah cuplikan video setelah mereka melakukan daur ulang di sana dan mereka membersihkan dengan baik serta mengangkutnya ke truk. Dan kemudian mereka semua hendak pulang ke rumah, mereka mulai berteriak, "Master, sampai jumpa." Master terasa begitu hangat seperti mereka di wilayahnya melakukan daur ulang dan Master juga sepertinya bergabung bersama mereka di Penghu. Jadi setiap kali melihat di TAI TV ada hasil yang ditampilkan dengan begitu indah, tidak bisa menahan diri, Master akan menyampaikan rasa terima kasih atau bersyukur kepada para relawan daur ulang. Untungnya ada para relawan daur ulang untuk membantu memikul 1/4 dari tanggung jawab Master. Nah, melakukan pelestarian lingkungan atau daur ulang memang bukan pekerjaan yang menyenangkan ya. Kita di Indonesia mungkin tidak banyak orang yang terlibat di dalam misi pelestarian lingkungan. Mungkin kita ada mengumpulkan daur ulang, tetapi kalau kita diminta datang untuk ikut melakukan daur ulang, kerjaan memilah-milah ya, memilah sumbangan daur ulang, belum tentu kita semuanya memiliki kesempatan ataupun bersedia. Nah, itulah kita bisa melihat mengapa Master begitu kangen ya kepada para relawan daur ulang, terutama mereka yang di Taiwan. Banyak sekali laupusa ya, bodhisatwa lansia yang mereka mengisi hari-hari mereka untuk mengerjakan daur ulang. Dan di dalam mengerjakan daur ulang banyak sekali yang mereka dapatkan ya. Juga bisa kita lihat apa yang mereka kerjakan adalah memberi makna yang sangat besar ya. Mereka juga ikut serta selain menjaga bumi, mereka juga ikut serta menyebarkan dharma. Karena apa yang di Taiwan mereka kerjakan dari hasil daur ulang itu menyokong TAI TV, dan TAI TV kita tahu ya adalah TV yang menyebarkan tentang kebenaran, kebajikan dan keindahan. Nah, mungkin di Indonesia tentang daur ulang belum segigih dengan yang di Taiwan, tapi kita semua ada melakukan juga. Walaupun kita hanya mungkin mengumpulkan dari rumah masing-masing ya, barang-barang bisa didaur ulang, itu juga termasuk sudah mendukung. Nah, kalau kita ada waktu, nah mungkin kita boleh ya, kalau ada misi pelestarian lingkungan, ada misi tersebut sedang dilaksanakan di komunitas masing-masing, tentu kita boleh ambil kesempatan untuk ikut serta ya. Karena kalau kita tidak turun untuk ikut sama-sama mengerjakan, kita tidak akan merasakan seperti apakah pengerjaan daur ulang itu. Oke, kangen sih. Ya, jadi inilah mengapa di bagian ini kita juga bisa melihat ya bagaimana Master sangat menghargai para relawan pelestarian lingkungan. Nah, kita tentunya hendak meneladani, terutama di Penghu ya, di sebuah kepulauan kecil mereka begitu susah ya, harus dengan kapal ya bolak-balik mengantar hasil daur ulang, tetapi mereka tidak pernah mengeluh ya, bahkan sangat bersemangat. Nah, kisah tentang relawan daur ulang di Penghu ini juga sudah pernah Master ceritakan ya saat ada di trainingnya, kalau Sesiung Seci masih ingat ya. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin keempat, bulan Juni tahun 1996, misi kesehatan Seci juga melangkah ke Penghu. Tima dari komunitas utara pergi duluan ke desa Wang'an, Jiangjun dan Tong'an mengadakan pengobatan gratis, dan setelah ini mereka akan pergi ke sana secara teratur setiap tahun. Tima kita adalah organ dari misi kesehatan kita. Ditambah lagi tim Tima secara teratur pergi ke pulau-pulau terpencil atau pulau-pulau hijau atau Lanyi, Penghu, dan Kinmen. Ini karena pulau-pulau terpencil kurang dalam pelayanan medis. Maka relawan Seci, dokter badan misi, dan para dokter bodhisatwa Tima, mereka memikul tanggung jawab untuk bersumbangsi di pulau-pulau terpencil yang kekurangan sumber daya medis. Master berterima kasih pada tim Tima kita.
kelompok Buddha hidup ini, kelompok Bodhisattva hidup ini, bukan hanya di Taiwan Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka terus mengadakan pengobatan gratis dengan tujuan menghargai hidup. Mereka harus menyeberangi laut ke Penghu. Ya, kita lihat ya, Sesiong Seje, bagaimana Tima juga adalah sangat penting ya, dalam menjalankan misi amal dan misi pengobatan kita membutuhkan dukungan dari para dokter dan tim medis. Nah, oleh karena itu kita di sini di Indonesia juga tentu harus gigih ya, giat dalam merangkul para dokter dan tim medis untuk bergabung ke dalam timah kita ya. Karena dengan adanya dukungan dari para dokter tim medis, maka saat kita mendapatkan kasus ya yang membutuhkan pengobatan tetapi si pasien tidak bisa keluar, tapi butuh pengobatan rawat jalan yang rutin, kita bisa mengajak para dokter dan tim medis ini untuk bersama-sama melakukan kunjungan dan bersama-sama menyebarkan cinta kasih ya. Nah, inilah sangat pentingnya merekrut bodhisattva, merekrut para tim medis ya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Sesiong Seje, nanti kalau ada yang mungkin ada pengalaman ya bagaimana membawa dokter, tima ataupun suster-suster mengadakan kunjungan, boleh sharing dengan kita di sini ya apa yang Sesiong Seje dapatkan saat bekerja sama dengan tim medis tersebut ya, kesambatin yang didapat ya. Juga mungkin nanti Sesiong Seje yang sering ikut dalam kegiatan daur ulang juga boleh sharing ya apa yang Sesiong Seje dapatkan saat ikut dalam kegiatan daur ulang. Baik Seje, apakah ada poin berikutnya? Poin kelima, di tahun 1979 ketika master dalam pertemuan para komite Tzu, beliau mengusulkan untuk mendirikan sebuah rumah sakit skala besar di Hualien. Komite bermarga Chen dan yang lainnya saat itu menghadiri pertemuan mewakili distrik utara. Mereka sangat terharu ketika mendengar hal ini. Komite bermarga Chen segera sebelum kembali ke utara menyumbangkan donasi pertama sebesar 5.000 NTD untuk pembangunan rumah sakit. Pada Januari 1980 untuk mempersiapkan pembangunan rumah sakit Tzu mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendirikan yayasan badan hukum dan disetujui oleh pemerintah provinsi menjadi yayasan ajaran Buddha atau Fojia pertama di Taiwan. Di tahun yang sama ada seorang pembaca majalah Pohon Bodhi dari Makau. Beliau merespon pembangunan rumah sakit Tzu dengan memberikan donasi sebesar 100.000 Hong Kong dolar yang mana menjadi inspirasi bagi insan Tzu. Ya, ketulusan ya dari master sangat terlihat ya bagaimana master sendiri ya bersama muridnya hidup dalam serba keterbatasan dan hidup mandiri tetapi memiliki sebuah tekad yang begitu mulia ya, hendak membangun rumah sakit di Hualien yang memang sangat membutuhkan sarana pengobatan. Hal itu sudah sampai menginspirasi ya seorang komite dan juga yang luar biasa bisa menginspirasi seorang donatur yang hanya dari membaca sebuah majalah ya dari di Makau bersedia menyumbangkan donasi begitu besar. Nah, Sesiong Seje ini di sini di poin ini kita menyadari pentingnya sebuah ketulusan ya dari apa yang kita sendiri tampilkan ya kita bisa menunjukkan tentang sebuah ketulusan dalam setiap perbuatan kita, perkataan kita itu baru bisa menginspirasi orang. Kemudian Sesiong Seje kita harus rajin-rajin bercerita tentang Tzu. Karena apa? Karena di luar sana tentu masih banyak sekali ya orang-orang yang memiliki cinta kasih tapi belum terbangkitkan. Nah, mereka hanya butuh untuk dibangkitkan ya, diinspirasi supaya mereka tahu harus bagaimana menebarkan cinta kasih mereka ya, bertindak nyata ya untuk melakukan sesuatu
apabila mereka memiliki niat baik ya hendak menolong orang tapi belum memiliki wadah, tentu kalau kita rajin-rajin bercerita Ceci, mereka mengetahuinya, mereka bisa melalui Ceci benar-benar menyampaikan ya cinta kasih mereka. Nah, kita di sini harus rajin-rajin menggalang hati, ya, menggalang hati, menggalang dana. Nah, semua ini adalah tujuannya untuk menggalang cinta kasih. Nah, kita bisa lihat dari sini bagaimana pentingnya apabila ada sebuah misi yang baik dan benar, hendaknya kita sampaikan agar bisa memberi kesempatan kepada orang-orang yang di luar sana yang masih belum punya kesempatan untuk menanam bibit kebajikan sehingga bisa memiliki kesempatan tersebut. Kita lanjutkan lagi. Poin ke-6, saat itu di Hualien sangat kekurangan pengobatan. Oleh karena itu, Master bertekad di Taiwan Timur membangun sebuah rumah sakit yang lebih memiliki standar agar para medis yang memiliki cinta kasih, semua orang yang memiliki misi yang sama membangkitkan panggilan jiwa untuk berusaha keras menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, saat itu saya memiliki pemikiran yang melebihi kapasitas yang saya miliki. Hanya satu kata dapat mewakili ini. Semua percaya bahwa tidak mementingkan diri sendiri dan percaya setiap orang memiliki cinta kasih berdasarkan kepercayaan saya. Bahwa saya tidak mementingkan diri sendiri dan percaya bahwa semua orang memiliki cinta kasih. Ini memberikan kekuatan yang sangat besar kepada saya dan penyemangat terhadap semangat saya. Nah, kita tahu ya waktu itu Master dalam kondisi sendiri kesehatan juga sangat tidak baik, tetapi ya demi hendak membantu mereka yang membutuhkan pengobatan, Master semakin giat ya, semakin gigih berusaha untuk bisa bagaimana pembangunan rumah sakit di Hualien terrealisasi. Nah, di sini poin yang sangat penting bahwa kita harus meyakini bahwa tidak demi kepentingan pribadi ya, dan kita harus percaya bahwa semua orang memiliki cinta kasih. Nah, sehingga dengan demikian kita sendiri yang saat ini mungkin memiliki keraguan akan untuk merealisasikan tekad kita ini. Nah, kita harus menyemangati diri kita sendiri bahwa niat ikrar tekad yang telah kita bangkitkan ya, itu bukan demi kepentingan diri sendiri. Nah, kita menggalang hati karena kita meyakini semua orang memiliki cinta kasih ya, jadi kita meneladani apa yang sudah Master lakukan. Nah, kita lanjutkan lagi. Poin ke-7, ketika sedang mencari lahan pada saat itu sebenarnya memang sangat sulit. Sepanjang perjalanan sampai sekarang, sungguh adalah sebuah kisah yang panjang. Termasuk melangkahi kuburan, melompati keranda orang mati. Segala macam lahan sudah dicari pada waktu itu. Tuan Chiang Ching Kuo ke sana. Di sana adalah sebuah tanah terlarang. Sejak dinasti Qing sudah merupakan tanah terlarang. Tanah yang digunakan untuk urusan militer. Karena Presiden Chiang mengatakan pada mereka tanah itu boleh dilepaskan, tetapi setelah mereka datang melihat bentuk tanah itu, mereka bilang tidak boleh dilepaskan, tidak boleh lepaskan, karena berjaga-jaga seluruh garis pandangan Hualien tersimpan di sana. Kemudian Wang Yiming, wakil direktur rumah sakit Botai, suatu kali saya sangat sedih sekali, dia bersama saya duduk di dalam mobil yang sama hendak melihat tanah. Saya mengatakan sebenarnya ini tanah kita. Dia mengatakan, Guru, bersyukurlah. Bersyukurlah kita tidak mengambil tanah ini. Saya berkata, kenapa? Dia mengatakan sekarang rumah sakit telah menggunakan komputer. Radar di sana sangat mengganggu. Tidak ada gunanya juga untuk rumah sakit kita. Saya berkata, rupanya demikian. Jadi Sisyong Seci. Nah, pada awalnya Master sangat sedih ya ketika tidak bisa menggunakan tanah tersebut. Tapi, nah ternyata tanah tersebut memang tidak cocok. Dan itu baru disadari setelah satu
setelah beberapa waktu ya. Jadi Sesiung Sejie, apabila ada hal yang muncul yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, kita tidak perlu terlalu bersedih atau terlalu melekat, karena bisa saja di sebaliknya tentu ada jalinan jodoh lainnya yang membuat kita tidak mendapatkan yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Poin ke-8. Beruntung juga dikarenakan banyak kondisi pendukung yang berubah. Juga sangat kangen waktu itu muncullah Wakil Direktur Lim menemani Master mengemudi, bawa Master kemana-mana melihat tanah, kuburan kayu peti mati, semua pernah diinjak hanya untuk mencari satu tanah yang cocok. Kemudian pergi ke satu tanah yang digali saat pertama kali. Satu petak itu adalah Bapak Lim Yang Kang, sangat bersungguh hati mewakili kita mendapatkan 6,7 hektar petak tanah. Bapak Lim Yang Kang mewakili kita tentukan tanah yang bagus ini dan mengundang Bapak Li Teng Hui untuk meresmikan penggalian. Ya, jadi kita sudah mendengar ya dulu di dalam sebuah training secara online ya, ada seorang komite senior yang sekarang beliau juga adalah seorang Qing Xiu Se, yang pertama mendampingi Master ya untuk mencari tanah membangun rumah sakit ini. Beliau telah mendampingi Master ya, bagaimana begitu mendapat satu tanah ternyata kemudian gagal lagi, demikian dan seterusnya. Nah, sehingga akhirnya tanah yang terakhir didapatkan ini adalah tanah yang paling sesuai ya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana perjuangannya ya untuk perjuangan Master ya dengan para komite senior saat itu untuk mendapatkan tanah untuk membangun rumah sakit Sejie ini. Baik, kita lanjutkan lagi poin ke-9. Sebenarnya membangun rumah sakit bukanlah hal yang mudah, sebenarnya hal yang sangat sulit. Masih ingat Bapak Chang Ching Wen pertama kali bertemu denganku. Dia mengetahui saya akan membangun rumah sakit. Dia mengatakan, Master, kamu sangatlah polos, bagaimana kamu bisa membangun rumah sakit? Tahukah kamu membangun rumah sakit itu adalah satu hal yang sangat sulit, sangat rumit, sangat sulit. Saat itu sewaktu mendengar kata ini, saya juga merasakan benar. Apakah rumah sakit bisa dibangun oleh saya? Akan tetapi dari sakit yang diderita tubuh sendiri dan memikirkan penderitaan orang lain, sakit ingin berobat tapi tiada berdaya, maka saya merasa walau sangat rumit, jika tidak dilakukan Sejie, pengobatan di Hualien selamanya akan tetap terbelakang. Hanya niat pikiran ini saja sehingga memutuskan untuk tetap melakukannya. Nah, Sesiung Sejie, pada saat itulah muncul kata-kata yang sering kita dengar ya, bahwa tangxia heng ce cana. Nah, Master, walaupun banyak sekali rintangan, banyak sekali hal-hal yang membuat beliau sebenarnya tidak, kalau dilihat sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membangun sebuah rumah sakit, tetapi Master tidak pernah mundur ya, karena niat pikiran Master adalah ingin membantu mereka yang menderita dan kesulitan untuk berobat. Nah, sehingga Master tadi ada mengatakan bahwa jika kita sudah berikrar, maka kita harus tetap teguh menjalankan melangkah ke arah yang benar dan kita lakukan dengan serius ya. Jadi tidak usah terlalu berpikir terlalu jauh, terlalu banyak, atau mungkin intinya adalah kalau saya menangkap kita tidak perlu penuh kerisauan ya, jangan terlalu banyak kerisauan. Kalau ini adalah hal yang benar maka kita lakukan saja. Baik, Sesiung Sejie, ini ada 9 poin intisari ya hari ini yang bisa Sesiung Sejie jadikan panduan untuk sharing nanti. Nah, selanjutnya mari kita masuki sesi sharing. Vivian Sejie sudah raise hand. Saya persilakan Vivian Sejie untuk sharing dengan kita kesan batin yang Sejie dapatkan. Kangen. 感恩三种开始，感恩师兄师姐，感恩师父师姐。Dalam ceramah Master, membangun pilar dunia dengan sukacita dan keseimbangan batin.
Apakah manusia dapat menaklukkan alam? Hendaknya manusia mengintrospeksi diri. Tidak boleh sombong. Hendaknya rendah hati, tulus dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Semoga dunia bebas dari bencana. Inilah tujuan kita bersama. Mewujudkannya lewat perbuatan, ucapan, pikiran. Ini 3 hal yang menciptakan karma kita. Dengan memiliki tubuh sehat, pikiran sehat, mulut yang baik untuk bertutur kata baik, berbuat baik dan berpikiran baik, kita harus berdoa setiap hari tanpa membeda-bedakan agama dan negara. Semua orang bersatu hati. Bukan membangkitkan ketulusan saat berdoa saja, melainkan setiap saat. Ketulusan harus ada dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran kita. Dengan bertutur baik, satu perkataan baik bagaikan musim semi 3 tahun. Satu perkataan baik dapat membawa manfaat bagi orang lain selama 3 tahun. Jika selama 3 bulan itu pun bisa juga sudah bagus. Karena membawa manfaat bagi orang lain seumur hidup itu berarti kita telah menciptakan pahala yang tak terhingga. Oleh sebab itu, kita harus lebih banyak berbuat baik dan mengajak lebih banyak orang untuk melakukan kebaikan. Inilah membimbing orang lain. Jika semua orang berhati tulus, dunia akan bebas dari bencana. Jika dapat menciptakan berkah bagi dunia, semua orang dapat saling membantu dan bekerja sama. Inilah namanya kekayaan batin sesungguhnya. Jika seseorang kekurangan secara materi, dengan batin yang kaya, akan terbebas dari ketamakan, nafsu keinginan, dan kemelekatan, serta memiliki hati yang murni tanpa noda, sehingga masyarakat akan damai dan tentram. Hendaknya membangun tekad untuk membimbing orang lain di dunia. Membangun ikrar bisa menginspirasi orang lain. Masa kelulusan upacara wisuda sekolah suci sangat tertib. Kepala sekolah dan guru mendoakan murid-murid dengan tulus dan para murid membangun tekad dan ikrar yang tulus, dan ini dapat membina insan yang berbakat. Dimanapun mereka berada, mereka akan terus membentangkan jalan suci. Kita membimbing mereka untuk menapaki jalan bodhisattva yang lapang ini. Banyak orang tua bersyukur karena anaknya dididik dengan baik di sini. Mereka telah lulus untuk mengejar karier dan bisnis. Banyak hal yang patut disyukuri. Banyak orang telah menjadi dokter, perawat, profesor. Ini dihasilkan pendidikan suci selama 30 tahun lebih. Angkatan demi angkatan yang lulus telah terjun ke masyarakat. Setiap potong batu bata dan setiap genggam pasir yang ada di gedung sekolah kita adalah sumbangsi dari insan suci. Melihat pencapaian misi pendidikan suci, semua orang hendaknya bahagia dan mendoakan dengan tulus. Relawan bersumbangsi dengan kesungguhan hati dan cinta kasih. Hendaknya mewariskan semangat suci dari generasi ke generasi, dan juga Sutrata ini mengulas bahwa Dharma dapat diwariskan kepada 50 generasi. Dapat disebarkan dari 1 orang kepada 50 orang. Dan juga kita harusnya mempraktekkan 3 kebajikan lewat perbuatan, ucapan, dan pikiran. Dan berdoa bagi kedamaian dunia. Memupuk tekad di jalan yang benar. Membangun pilar dunia dengan sukacita dan keseimbangan batin. Cảm ơn sư兄sư姐.
Cảm ơn Vivi Liang Secie atas sharing kesan batinnya. Baik, Sesiung Secie yang lain, apakah ada yang ingin sharing? Dari kisah Seci ini tentu ada banyak yang bisa kita pelajari, kita dapatkan ya. Dan Sesiung Secie sendiri tentu memiliki banyak sekali pengalaman dari berkegiatan di Seci ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membuat Sesiung Secie menyadari adanya sesuatu kebenaran ya atau sebuah prinsip. Bisa sharing bersama kita di sini. Silakan ya Sesiung Secie kalau ada yang mau sharing. Nah, karena belum ada yang sharing, apakah kita masuk ke kuis dulu? Sani Secie? Oh, Gunawati Secie mau sharing dulu. Oke, silakan Gunawati Secie. Cảm ơn Secie. Silakan Gunawati Secie. Maaf Secie, ini cucu saya. Nanti ya Secie, mohon maaf ini cucu saya, ya ampun. Ya. Oke, Secie. Oke. Nggak apa-apa. Cucunya lagi minta perhatian ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, kalau begitu kita masuk ke kuis terlebih dahulu. Ya, Sani Secie. Oke, Kan. Nah, Sesiung Secie, siap-siap di chat room ya. Kita sama-sama coba menjawab kuis yang sudah disediakan hari ini. Baik, pertanyaan pertama. Apa yang pertama kali ditanam di sebidang tanah belakang Wihara Siti Garba? A. Jagung, B. Sawi putih, C. Padi, D. Kacang, E. Tebu. Nah, silakan Sesiung Secie menjawab. Nah, tentu masih sangat segar dalam ingatannya. Apa yang pertama kali ditanam di sebidang tanah belakang Wihara Siti Garba? A. Jagung, B. Sawi putih, C. Padi, D. Kacang, E. Tebu. Silakan Sesiung Secie yang lainnya segera menjawab. Kita tadi bisa melihat ya, Master menceritakan bagaimana untuk bercocok tanam saja juga harus belajar ya. Yang kelihatan sangat sederhana, bahkan hanya untuk menabur benih saja itu butuh metode. Dan butuh keselarasan antara tangan dan langkah kaki. Baik, sudah di close. Nah, jawaban yang benar adalah D, kacang ya. Jadi hanya menanam sebuah kacang saja kita bisa melihat tadi ya, dibutuhkan belajar dari awal ya, Master belajar dari awal dari bagaimana membajak tanahnya, sampai bagaimana harus menabur benih, bagaimana harus merawat supaya bisa tumbuh bertunas. Nah, semuanya itu harus belajar dari awal dan butuh ketelitian dan kesabaran juga. Ya, jadi makanya Master selalu mengatakan Dharma itu ada dalam kehidupan ya. Ya, bahkan dari bercocok tanam saja kita bisa belajar Dharma, bisa memahami sebuah prinsip kebenaran. Ya, dari satu tumbuh menjadi tak terhingga kalau kita pupuk dengan baik dan benar. Itu poin yang tadi saya dapat ya. Nah, mungkin Sesiung Secie nanti bisa sharing poin yang didapat dari kisah menanam kacang ini. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Apa cara Master untuk menyelamatkan dunia? A. Membuat lilin, B. Melafalkan parita, C. Menyelamatkan hati manusia, D. Menanam kacang, E. Semua jawaban benar. Apa cara Master untuk menyelamatkan dunia? A. Membuat lilin, B. Melafalkan parita, C. Menyelamatkan hati manusia, D. Menanam kacang, E. Semua jawaban benar. Nah, silakan Sesiung Secie cari jawaban yang paling tepat ya. Apa cara Master untuk menyelamatkan dunia? Ya, jangan sampai terjebak ya Sesiung Secie. Pertanyaannya adalah apa cara Master untuk menyelamatkan dunia? Oke, sudah di close. Cảm ơn Evelina Secie. Jawaban yang benar adalah C. Menyelamatkan hati manusia ya. Nah, Master tadi mengatakan sudah ada timbul niat
ya ingin menyelamatkan dunia, tapi harus mulai dari mana? Master menyadari harus mulai dari menyelamatkan hati manusia. Nah, saat itulah Master menggalang dari Master bertiga, kemudian menggalang 30 ibu rumah tangga dan dimulailah era celengan bambu. Nah, itu adalah dimulainya menyelamatkan hati manusia, yaitu membangkitkan ya niat bibit cinta kasih di hati mereka, kemudian bagaimana memupuk cinta kasih tersebut, bagaimana mengapresiasikan cinta kasih tersebut di dalam tindakan nyata. Nah, dari sanalah misi menyelamatkan hati manusia dimulai atau menyucikan hati manusia. Baik, kita lanjut pertanyaan ketiga, kuis ketiga. Misi amal mulai dari mana? A. Taipei, B. Hualien, C. Taichung, D. Kaohsiung, E. Tainan. Nah, ini tentu lebih mudah lagi ya, sesiung-sesiung. Misi amal mulai dari mana? A. Taipei, B. Hualien, C. Taichung, D. Kaohsiung, E. Tainan. Oke, sudah di-close kan? Efrina Secie, jawaban yang benar adalah B. Hualien ya. Karena Master memang berada di Hualienda. Dari Hualienlah Master memulai misi amal, mendirikan Seci dimulai dari di Hualien. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Berapa jumlah rumah tangga di Penghu yang menerima bantuan pertama kali? A. 43 rumah tangga, B. 40 rumah tangga, C. 38 rumah tangga, D. 35 rumah tangga, E. 33 rumah tangga. Silakan sesiung Seci segera menjawab. Berapa jumlah rumah tangga di Penghu yang menerima bantuan pertama kali? Apakah itu A. 43 rumah tangga, atau B. 40 rumah tangga, atau C. 38 rumah tangga, atau D. 35 rumah tangga, atau E. 33 rumah tangga. Silakan sesiung Seci segera menjawab. Baik, kita close ya. Jawaban yang benar adalah A. 43 rumah tangga ya. Jadi tadi sudah disebutkan seorang biksuni ya membantu untuk melakukan survei dan menemukan ada 43 rumah tangga yang sangat membutuhkan bantuan. Pada tahun 1980 dimulailah penyaluran bantuan kepada 43 rumah tangga ini dengan dibantu oleh biksuni tersebut dan keluarganya. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, di tahun berapa Seci melakukan kegiatan pembersihan pantai di Penghu? A. 1997, B. 1969, C. 1985, D. 1996, E. 1979. Silakan sesiung Seci, di tahun berapa Seci melakukan kegiatan pembersihan pantai di Penghu? A. 1997, B. 1969, C. 1985, D. 1996, E. 1979. Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah D. 1996. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Tahun berapa misi kesehatan melangkah ke Penghu? A. 1997, B. 1996, C. 1985, D. 1969, E. 1979. Silakan sesiung Seci menjawab, tahun berapa misi kesehatan melangkah ke Penghu? A. 1997, B. 1996, C. 1985, D. 1969, E. 1979. Silakan
Susyung Sejie segera menjawab. Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah B. 1996 ya. Nah, tadi disebutkan di tahun itulah di tahun itu jugalah misi kesehatan masuk ke Penghu. Baik. Kan Eun Susyung Sejie yang sudah ikut partisipasi ya dalam kuis ini. Sambil menunggu pengumuman pemenang, saya persilakan Gunawati Sejie, apakah sudah leluasa untuk sharing? Silakan Gunawati Sejie. Pagi supaya Sejie. Kan Sangren kaise. Pagi Susyung Sejie men. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Mohon maaf Supaya Sejie ya. Tadi di rumah saya lagi banyak orang, jadi kesana malah cucu saya minta gendong. Ini saya lagi di dalam WC deh nih, sembunyi. Itu ya tadi dari judulnya, kegigihan dan keberanian ya. Walaupun di bawah tekanan ya. Jadi memang ya kita namanya makhluk awam ya, sedang belajar. Pasti banyak aja ya yang namanya tekanan, apalagi master ya yang ingin mendirikan sebuah rumah sakit ya demi semua makhluk. Itu perlu kegigihan dan keberanian ya. Nggak gampang memang ya. Semua pasti banyak rintangan, banyak cobaan ya, banyak hambatan ya. Kritikan-kritikan ya, ada yang kritikan menjatuhkan ya, ada yang kritikan yang membuat semangat kita ya, yang bisa kita menjadi lebih maju ya. Ya itulah memang kenyataan hidup seperti ini ya. Tadi juga Master mengatakan kita kan visi kita kan ingin menyelamatkan dunia ya, dan ingin mengharmoniskan masyarakat ya. Caranya kita harus menggalang hati ya. Setelah kita bisa menggalang hati ya, kita ada jalanan jodoh, kita bisa menggalang dana ya. Ya itulah memang ya kita harus ingat terus ya, hal-hal yang baik kita lakukan saja ya. Yang tidak baik kita buat pembelajaran. Tadi juga Master mengibaratkan itu bagaimana kita menanam benih ya, benih kacang ya, benih kacang hingga hasilnya bisa menjadi jutaan ya. Begitu juga kita ya, bagaimana kita dari saya, kamu dan ada dia ya, kita galang hati ya. Akhirnya Seci yang Master gagas ya, yang Master dirikan ini menjadi mendunia ya. Awalnya ya itu ya, dari satu benih ya, kemudian menjadi 10 ya, sekarang menjadi jutaan ya, insan Seci. Jadi memang ya kalau kita sudah berpegang ya, oh saya ada niat ya, sebersih niat ya, niat yang tulus ya, dengan kerendahan hati ya, kita harus pegang ya, kita harus betul-betul jangan udahlah, saya udah bosan, saya udah capek mengajak orang berkesadaran seperti saya, seperti kita, susah banget ya gitu ya, jangan ya. Jadi kita memang harus sebersih niat yang tulus, dengan kerendahan hati kita bisa menggalang jalinan jodoh ya dengan banyak orang, sehingga benih-benih ini akan bermunculan ya, bukan benih yang tidak baik, tapi benih yang subur ya, sehingga menjadi sebuah pohon yang sangat besar ya, dengan buah yang sangat banyaknya luar biasa ya.
Nah, kita memang harus berpegang ya dengan bersih niat kita harus mempunyai tekad ya, kita juga harus mempunyai ikrar agung ya. Sehingga kita bisa menciptakan, kita bisa selalu menciptakan berkah ya. Dengan selalu kita menciptakan berkah ya, semoga kebijaksanaan kita dapat bertumbuh dan berkembang. Karena Master selalu mengatakan ya, berkah dan kebijaksanaan itu seperti langkah kaki kita. Jangan sampai mundur, tapi kita harus tetap maju menapaki di jalan bodhisatwa ini ya. Kita juga selalu diingatkan, jangan lupa 6 paramita dan ribuan praktiknya ya. Dengan itu kita dengan 6 paramita itu ya, yang pertama adalah dana ya. Kita bisa merenungkan, memahami apa itu dana ya. Kemudian kita praktekkan ya, apa itu sila ya. Kemudian bagaimana kita menghadapi kehidupan ini dengan kesabaran. Bagaimana kita jangan bermalas-malasan, harus tetap semangat ya. Kemudian kita harus setiap hari mempunyai kesadaran ya, berkesadaran, selalu berfokus ya. Nah, akhirnya kita mempunyai kebijaksanaan. Karena jika kita selalu menciptakan berkah ya dan kebijaksanaan setiap hari, semoga ya sedikit-sedikit kerisauan kita akan terkikis ya. Makanya kita harus rajin-rajin mendengarkan dharma ya. Karena jika dharma selalu di hati kita ya, itulah berkah dan kebijaksanaan kita seperti langkah kaki kita yang selalu mengikuti ya. Kaki kiri maju, kaki kanan akan melangkahnya, kaki kanan ya, begitulah ibarat kita melangkahkan kaki kiri, kedua kaki kita ya. Begitulah berkah dan kebijaksanaan pada kenyataannya. Itu saja ya Sufei Sece yang dapat saya berikan kesan batin saya. Kan Sufei Sece, kan Sesiung Secemen. Kan Gunawati Suci, iya. Kan ya sudah sharing kesan batinnya ya, benar ya. Kalau kita dalam kehidupan ini ya, Master ada mengajarkan kepada kita ya, kalau saat kita melangkah, satu kaki melangkah maju, maka kaki yang belakang juga harus ikut melangkah maju ya. Jadi kita tidak berhenti. Nah, memang dalam kehidupan ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkegiatan pun, dalam dunia suci juga tidak terhindar dari masalah, tapi justru masalah itulah yang merupakan sebuah pelajaran untuk mengasah kebijaksanaan kita. Tanpa adanya masalah, maka kebijaksanaan kita tidak akan tumbuh ya, tidak akan bisa berkembang. Dan tentu saja satu hal yang bisa kita teladani ya, yang bisa kita ingatkan kembali pada diri kita sendiri ya, sejak apabila kita dalam melakukan segala hal tidak demi kepentingan diri kita sendiri, maka kerisauan akan sangat berkurang ya. Jadi sehingga kita dalam kalau menghadapi masalah dalam berkegiatan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu bahwa kita melakukan apapun bukan adalah demi kepentingan pribadi, maka masalah yang muncul tidak akan menjadi sebuah kerisauan atau kekhawatiran bagi kita atau menjadi sesuatu yang menyakiti kita, karena yang kita lakukan bukan untuk kepentingan kita pribadi tapi adalah demi orang lain, kepentingan orang banyak ya. Baik, Kan-en ya Gunawati Suci atas sharingnya. Selanjutnya Rimba Sesiong ya sudah raise hand, atau Rimba Sesiong boleh tunggu sebentar nggak? Saya undang yang pemenang ini satu dulu ya. Ya, silakan Suci, boleh silakan. Ya, Kan-en loh Rimba Sesiong Kan-en. Lucy Tanujaya Suci dari Utara 2, kemudian pemenang kedua adalah Elisa Intan Suci dari Medan, pemenang ketiga Leo Rianto Sesiong dari Medan, pemenang keempat Teh Yeni Susanti Suci dari Pusat, pemenang kelima Wenili Suci dari Medan, pemenang keenam Aini Lijaya Suci dari Medan. Wah, hari ini Medan mengambil 4 tempat ya. Itu Kan-en dan selamat ya kepada para pemenang. Saya undang Lucy Tanujaya Suci dulu ya untuk sharing ya. Lucy Suci, silakan bisa sharing dengan kita kesan batin yang didapat hari ini.
Coba saya cek dulu ya, Lucy Sejie. Lucy Sejie sudah tidak ada di Zoom. Oke, kalau begitu saya persilakan Rimba Sesiong sharing terlebih dahulu. Silakan Rimba Sesiong, Kanan Sesiong. Oh ya, cảm ơn sư chị. Apakah yang ada sư chị, yang Elisa, Leonardo, Yeni, Susanti, Penny, ini mereka kalau biar mereka sharing dulu di mana atau Oke. Elisa Sejie ini sudah bisa sharing Elisa Sejie? Bisa, Oke, bisa. silakan. Oke, kanan ya Rimba Sesiong. Kanan ya silakan Elisa Sejie. 感恩师姐们，早上好。感恩上人的慈济的故事ya. Dari cerita melihat kegigihan dan keberanian Master ya. Dari sebesit niat itu akhirnya terbentang jalan Ceji yang bermula dari misi amal. Melihat hal ini, kembali lagi ke dalam perjalanan hidup saya sendiri ya. Sebelumnya nggak ngerti kenapa kita harus selalu berbuat baik, segala hal harus berpikir yang lebih positif. Tapi setelah ada dan mengikuti ceramah Master setiap hari, bahwasanya mulai mengerti itu prinsip kebenaran, hal-hal yang harus kita pahami sejak awal ya, sehingga setiap langkah yang kita akan lalui itu akan terarah menuju suatu tujuan yang lebih baik, bukan hanya keinginan kita sendiri. Itu yang saya rasakan. Lalu dalam setiap pertemuan terasa menakjubkan ya, terutama kemarin kami di Medan kan baru melakukan sosialisasi relawan baru. Saya ada ketemu seorang ini pemuda-muda sekitar 16 tahunan saja. Aku setelah beberapa lama ini yang mendekatkan Dhamma baru mengetahui, oh prinsip ini ada. Ini yang diceritakan Master dan aku telah melihat. Tetapi pada anak kecil ini, dia tidak mempelajari apapun, tapi dia udah langsung bisa menerima hal ini dalam hidupnya dan menerapkannya. Aku terkejut. Berarti seperti kata Master ya, kapasitas setiap orang berbeda. Tapi dalam pertemuan itu membuat saya semakin kagum. Kenapa ada orang-orang yang bisa dengan awal tanpa belajar, tanpa mendengar, membaca, tapi dia udah tahu itu makna kehidupannya makna hidupnya dan kehidupan ini. Anak ini di usia sekitar 13 tahun ya, tiba-tiba mengalami kebutaan. Tapi kebutaannya itu tiba-tiba nggak bisa melihat dekat gitu ya. Kalau jauh cuman terlihat samar-samar. Orang tuanya menangis. Kenapa anakku menderita? Tapi anak ini kan dia dengan tulus menerima keadaan ini, langsung bisa accept gitu. Malahan menghibur orang tuanya bahwasanya musibah ini mungkin ada hikmah yang Tuhan tunjukkan kepada dirinya. Dari cerita dengan anak ini, dia bilang, aku ingin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku, bahwasanya bahwa aku yang mengalami kebutaan ini juga mau maju, mau belajar, supaya teman-temanku yang sekarang yang dia kan sekarang masuk ke sekolah luar biasa ya, juga memiliki semangat hidup, terutama bisa memotivasi orang-orang yang sehat. Mereka tidak ada kekurangan. Dengan keberadaan diriku, aku bisa memberikan itu semangat hidup supaya cinta dan kasih itu ada di sekeliling kita. Jadi juga sharing-sharing relawan-relawan kita, semua memiliki niat yang tulus ingin bergabung di Suci, tapi niat itu kadang-kala belum bisa ya, karena berkeluarga, anak kecil. Tapi berkembangnya waktu, saat waktu yang tepat itu muncul, mereka segera menggenggam dan melaksanakan, mencurahkan sepenuh hati di Suci. Jadi kita bisa melihat kesungguhan itu sungguh luar biasa, menjadi panutan untuk aku sendiri untuk belajar dengan mereka.
agar selalu bersungguh hati. Cảm ơn sư chị Mẫn, sư Xuân. Cảm ơn. Cảm ơn Elisa Secie, cảm ơn ya untuk sharingnya ya, benar ya, melihat kisah hidup ya dan semangat dari orang lain bisa menginspirasi kita. Demikian juga kita dengan kita sendiri juga ada pelatihan diri, kita juga ada banyak berbagi, tentu akan bisa juga menginspirasi orang lain ya, sangat luar biasa ya, kisah anak muda tadi masih sangat muda, tentu ini di kehidupan lampau juga dia sudah ada membina ya, sehingga memiliki kapasitas yang begitu luar biasa. Bukan saja diri sendiri bisa menerima kenyataan yang kalau dibilang ya sangat menyedihkan ya, masih dalam usia begitu muda, tiba-tiba mengalami kebutaan, tapi dia tidak terpuruk dalam kesedihan, bahkan memilih untuk bisa bagaimana menjadi berkah bagi orang lain ya, bisa menginspirasi orang lain untuk tidak terpuruk kalau saat mengalami satu masalah atau penderitaan. Elisa, aku ingin tambahkan dikit. Di boleh. anak ini, aku melihat walaupun kita berbeda agama ya, dia juga memiliki dia juga lagi menjalani itu jalan bodhisattva. Ingin setiap orang juga timbul welas asih untuk saling membantu. Karena dia juga begitu, orang-orang meminta bantuan, dia selalu memberi. Dengan dia kan kondisinya masih sekarang agak biasa saja, sehingga orang hanya membiayai ongkos transportasinya, dia sudah bisa memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan dengan motivasi ataupun pembelajaran yang dia terima. Jadi aku merasa dia juga jalani pusata, kan? Iya, betul-betul. Nah inilah mengapa ya Master mengatakan bahwa tidak membeda-bedakan, cinta kasih itu tidak membeda-bedakan ya. Tidak ada perbedaan entah agama apa, suku bangsa apa ya. Nah setiap kita memiliki sebuah niat cinta kasih, nah dan bisa keluar berbagi, maka kita juga adalah bodhisattva. Semua orang adalah bodhisattva, hanya mungkin di dalam agama lain sebutannya berbeda. Tetapi kalau mereka juga keluar berbagi ya, ada memiliki welas asih untuk membantu orang lain yang membutuhkan, mereka juga adalah seorang bodhisattva. Ya, ini adalah sebuah cinta kasih yang sangat universal. Cảm ơn ya Elisa Secie, cảm ơn. Di dunia suci ini sangat indah ya, kita melihat kebersamaan, tidak ada perbedaan. Nah, sama-sama semua demi satu tujuan, yaitu demi semua makhluk ya, dengan welas asih ya, membantu mereka yang membutuhkan. Inilah indahnya dunia suci, inilah indahnya jalan bodhisattva. Baik, Cảm ơn sekali lagi Elisa Secie. Nah, selanjutnya, oke, Leo Rianto Sesyong. Ya. Apakah? Cảm ơn. Silakan Leo Rianto Sesyong. 呀，感恩苏菲师姐，感恩师兄师姐们，感恩上人开始ya. Saya coba sharing ya. Jadi dari belakangan apa yang kita dengar dari Sinfas yang belakangan ini ya. Ya salah satunya yang poin yang penting adalah tekad ya dan keyakinan ya. Nah, bukan hanya Buddha ya, tetapi dari Master juga kita sama-sama menyimak ya, kalau kehidupan semua orang juga penuh tantangan ya, lika-liku. Demikian juga Master dan Buddha ya. Demikian juga kita ya sebagai bodhisattva ya. Nah, jadi seperti apa yang dikatakan oleh Elisa Secie, kita harus pauho, Secian pauho tangsia ya. Nah, saya masuk ke Ceci juga salah satunya karena keharuan ya, dengan apa yang dilakukan Master ya. Jadi di Ceci itu kita juga banyak belajar ya dari sifat-sifat keteladanan, keteguhan, dan keyakinan sesama ya, sehingga kita bisa membangkitkan apa yang ada di dalam hati kita ya, yaitu menguatkan keyakinan dan tekad luhur kita ya. Dan kita juga jangan lupa ya, kita semua adalah benih-benih Master ya. Master kita ibaratkan sebagai petani. Nah, kita juga setiap hari ya mendapatkan air dharma dari Master dan juga kasih sayang ya.
seperti apa yang dikatakan tadi, uliang isen uliang ya. Jadi dari satu zongzi kita berkembang ya menjadi banyak. Nah, jadi perjalanan ini tidak gampang ya. Apapun itu rintangannya, apapun itu cobaannya, diibaratkan seperti ya ulun ya, ulun tian chang di jiu, 我们应该是风雨无阻ya. Jadi walaupun seberapa panjang ya, masih seberapa jauh yang harus kita capai ya, kita harus selalu membangkitkan tekad luhur yang ada di dalam hati kita. Semoga dengan keyakinan, keteguhan, dan apa yang kita akumulasikan ya, leji ya, seperti apa selalu disampaikan ya. Suatu hari kita juga akan ya tercapai apa yang kita inginkan. Kan sesyong seje. Kanan Leo Sesyong, ya kita harus terus ya mengakumulasi. Mengakumulasi berarti artinya kita tidak berhenti terus untuk berbuat ya, melakukan kebajikan-kebajikan. Itu adalah kita mengakumulasi segala yang baik ya, bibit yang baik. Nah, kata-kata Sesyong tadi ya, saya sangat setuju ya, kita adalah benih ya yang dipupuk oleh master. Jadi kita harus pegang teguh, pegang kokoh tekad kita dan terus mengakumulasi sehingga pada akhirnya akan mencapai ya tujuan. Tadi master ada menyebutkan ya, saat kita sudah memiliki sebuah tekad, kita harus segera lah, tapi kita harus melangkah ke arah yang benar. Nah, itulah yang paling penting. Baik kan, ya Leo Sesyong atas sharingnya. Selanjutnya kita Yeni Susanti Secie tadi izin tidak sharing, Aini Lijaya Secie juga izin tidak sharing. Sekarang Weni Li Secie dari Medan. Weni Secie, apakah ingin sharing? Pagi Bisa? Secie. Oke. Kan Secie, silakan. Kan Sang dan hari ini sharing kisah perjalanannya. Kan tim Sinfasiang, kan Sesyong Secie semuanya. Kan ya Secie hari ini bisa ikut Sinfasiang. Kan juga Master hari ini pagi ini mengingatkan kita untuk selalu ingat dengan ikrar dan tekad awal kita. Saya sedikit sharing ya Secie ya. Kemarin ada seorang Secie, dia mengajak saya hari ini untuk survei sebuah kasus pengobatan. Mungkin bukan saya saja sih yang takut ya, mungkin ada juga Secie lain yang seperti saya ya, untuk mengambil sebuah kasus dipikir-pikir dulu. Seperti pengobatan kan agak ribet bisa jadi ya. Jadi saya langsung bilang tak bisa, karena hari ini bapak saya mau sembahyang ya, hari ini hari kematiannya yang sudah memasuki 7 tahun. Tapi kemudian saya berpikir ya, kok cepat kali saya responnya, saya langsung menghapusnya ya. Selama ini Secie ini bisa dibilang sih, dia termasuk relawan yang belum lama kali, sedangkan saya udah lama sekali. Saya juga malu ya dengan dia ya. Jadi saya langsung bilang, ya boleh Secie, nanti kita sama-sama pergi survei. Saya sadar selama ini saya orangnya memang terlalu cepat responnya. Mungkin ini juga bisa dibilang sikap buruk saya ya. Saya melakukan apapun, kadang tidak berpikir dulu, dari langsung respon. Selama ini kita selalu diajarkan Master juga untuk selalu merenungkan dulu dan baru merespon. Saya teringat papa saya dulu orangnya juga selalu, memang papa saya orangnya keras, berbicara juga kasar kadang ya. Tapi dia memiliki hati yang ulas asih, tapi tidak mengerti untuk bagaimana mengutarakannya. Namun begitu dia memberi contoh pada kami juga ketika ada tukangnya dulu, bapak saya seorang tukang kayu ya. Tukangnya itu berhenti, dia juga memberikan sebuah sepeda motor kepada dia. Walaupun kehidupan kami bukannya sangat berada. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih yungsim karena sesuatu.
Ya, Kan Weni Sejie sudah bersedia berbagi ya. Ya, sangat sebenarnya adalah sebuah jodoh baik ya. Weni Sejie di hari peringatan meninggalnya Papa Sejie. Kemudian Sejie mendapat berkah untuk ikut ya survei kasus pengobatan. Nah, jadi bisa nanti Sejie dalam menjalankan tugas ya untuk mensurvei kasus ataupun menjadi PIC dari kasus tersebut. Semua jasa pahalanya bisa Sejie limpahkan kepada almarhum Papa Sejie. Nah, tapi tadi seperti yang Sejie sharingkan ya, kadang-kadang kita tidak menyadari ya bahwa apa yang orang tua kita lakukan itu sebenarnya adalah sebuah contoh yang sangat baik ya, sampai kemudian saat kita sudah tersadarkan, kita baru bisa menyadarinya ya bahwa Papa seperti tadi Weni Sejie bilang ya, Papa tidak pintar dalam berbicara mungkin ya, tetapi apa yang beliau lakukan menunjukkan bahwa sebenarnya beliau adalah orang yang memiliki perhatian dan cinta kasih bahkan kepada pegawainya sendiri ya. Oke, Kan Weni Sejie atas sharingnya ya, sangat menginspirasi hari ini. Jadi untuk kedepannya ya kita bisa jadikan sebagai contoh ya. Kita tidak perlu takut sebenarnya. Apabila ada sebuah, kita katakan ini ada sebuah berkah ya, sebuah berkah datang, kita harus berusaha untuk bisa menggenggam kesempatan mengambil berkah tersebut, karena setiap kesempatan yang datang kalau tidak segera kita genggam, maka setelah berlalu kita masih harus menunggu entah apakah masih memiliki kesempatan lagi untuk menanam berkah, menjalin jodoh baik, berbuat kebajikan. Ya. Baik, Kan Weni Sejie atas sharingnya. Nah, selanjutnya silakan Rimba Susyong, Kan Lo Susyong sudah mengalah ya. Kan Sejie, Silakan dunia Susyong. suci indah, Sejie cerita ya, betul, dunia ini dunia suci indah ya, benar sekali. Jadi pertama Kan ya sama Sang Ren melalui kursusnya lai kaisi ya, mencerahkan kami ya. Ini saya tadi udah mendengar sharing dari Elisa Sejie, Liu Lianto Susyong ya. Dua Susyong Sejie ini saya kenal baik sama mereka. Liu Susyong ini orang Susyong yang sangat giat dan cepat ya. Kalau dia kerja apa sangat ligat ya. Langsung kalau pergi survei dia bisa langsung catat langsung on the spot ya, bisa catat ya. Jadi kalau sama Liu Susyong keluar ya, sangat tenang ya, dia yang bikin catatan. Terus yalah dia sangat cincin, termasuk sangat cincin. Tapi kami selalu jalan ya, dia mau lari, jadi很快ya, 他做事很快, jadi sangat susah ikuti ya. Jadi tapi ya semua punya karakter sendiri ya, sifat sendiri ya. Jadi kita tentu belajar dengan 该我们习气啊，tabiat buruk kita menghindari ya, kita belajar sama master ya, 写好的perjalanannya. Tentu Elisa Sejie juga sangat baik ya, kemarin ya, hari Minggu ya, saya ada bawa Mary Sejie sama Elisa Sejie juga mengunjungi ya Kan Fu yang sudah lama tidak kunjungi. Itu pernah saya sebagai PIC, terus karena mendengar mamanya masuk rumah sakit ya, udah keluar rumah sakit, udah pulang. Saat di rumah sakit kami juga kunjungi, sudah balik ke rumah semalam kunjungi, sudah balik rumah ketemu dia single parent ya, ada 5 anak ya, karena makanannya ya agak berkurang ya, kurang gizi ya. Jadi saya ajak Elisa Sejie, dia berhati baik ya, selalu ada cerita di mana cara membuat pola makan yang sehat ya, termasuk ada beras merah sama denci ya, biji teratai sama jari ya, digabungkan cara masaknya. Jadi saya tahu dia pernah buat untuk Kan Fu makan sebelumnya. Jadi saya tahu dia orang yang sangat ingin Kan Fu kita sehat ya. Jadi dia
dengan caranya tersendiri ya. Jadi tahu dia bisa jelaskan, saya ajak dia bersama kita kunjungi ya. Nah, ini dia ada 5 anak ya, single parent. Dia sebagai kerja sebagai SPG. Terus mau menghidupi 5 anak. Ini mamanya. Satu anak kayaknya nggak nampak di sini. Satu anak, 1, 2, 3, 4. Sehingga saya mau hitung juga ya. Kekurangan 1 ya. Mungkin dia yang bantu potret ya. Inilah mereka lihat kami datang ya, sangat happy ya, sangat gembira karena mungkin ya sudah kenal baik dan kita kan bisa berteman seperti satu keluarga ya. Jadi dia happy. Terus kebetulan dia kakaknya ini yang bilang, ini adiknya hari ini ulang tahun. Dia cerita ke kami ya, ke saya saya kasih tahu sama Elisa Suce. Ini adiknya ulang tahun. Kebetulan kami ada bawa snack-snack ya. Jadi dia dengan spontan ya cerita, kasih Cuk Fu ya, menyanyi lagu Happy Birthday ya, sehingga semua gembira ya. Videonya mungkin agak panjang, kompleks, mungkin nanti ditayangkan kita bisa jelaskan. Jadi dunia ini memang penuh indah ya, kalau kita tak cuci jauh, tak cuci ya, langkah kaki kita harus langkah keluar. Kalau tidak keluar, langkah kami tetap di sini di rumah tak ada. Kayaknya ada pantulan suara. Oke. Ini indahnya dunia suci. Sekarang saya ada satu lagi kasus yang sudah lama waktu COVID. COVID dia ada minta bantuan ya ke saya waktu itu memang mau menangani kasus ini ya agak berat ya karena ada larangan, ada himbauan, bukan larangan, ada himbauan jangan kemana-mana, survei kasus semua ditutup ya karena ini udah sampai ke depan, ke mata, ke telinga ya tentu saya juga tangani ya. Jadi hanya kita jaga diri sendiri, pakai masker. Jadi bapak itu dia udah tersumbat ya, dia pun jalur darah yang namanya dia punya dari jantung kan ada saluran darah itu tersumbatnya 3 atau 4 lah. Terus dia memang kelihatannya sehat ya, sehat ya, tapi di dalam tubuhnya sendiri sudah ada gejala jantung yang berat. Jadi gejalanya bisa capek ya. Jadi memang istrinya juga sangat sayang sama suaminya ya, bawa ke dokter sana sini periksa, ketahuan tersumbat ada 3. Memang mau operasi saat itu dia mau minta ke Jakarta ya, ke harapannya rumah sakit harapan kita ya, kalau nggak salah bagian jantung ya, mau minta ke sana. Terus kita rapat ya. Jadi saya pun agak lupa ya, itu 2 tahun lalu ya. Jadi nggak jadi ke sana. Jadi di sini dokternya himbau makan obat. Nanti tunggu kalau ada kesempatan sudah persiapan alatnya bisa dioperasi. Ya, itu karena operasi itu bypass ya. Bypass itu sangat apalah, maksudnya operasi besar ini tidak gampang ditangani ya. Jadi memang banyak rintangan ya, termasuk salah satu pernah ikuti yang beberapa kali lah, ada sekali ke rumah sakit mendampinginya. Dokter cerita itu alat rumah sakit Adam Malik ya. Rumah sakit Adam Malik itu rumah sakit yang besar ya, yang termasuk rumah sakit pemerintah, alatnya paling lengkap. Tapi ada satu alat mengenai operasi jantung itu ada
rusak ya, mau diperbaiki dulu ya. Jadi yang antri untuk operasi banyak ya. Terus karena tunggu sekian lama ya, belum dioperasi juga ya. Jadi kasusnya itu ditutup ya oleh PICU waktu itu, isinya bukan saya ya. Tapi berhubung memang belum dioperasi, berhubung udah tunggu lama seperti yang survei-survei itu, saya pun tidak ikut lagi. Jadi ditutup ya. Baru minggu lalu ya cari saya, katanya ini bapaknya udah masuk rumah sakit mau dioperasi, ini keperluan ini itu ya. Saya tangkapi gimana ya, ini udah tutup ya kasusnya, udah lapor ke Kanpu yang katanya minta mohon lagi. Saya pikir ini kasus sudah ada, kenapa tutup, kita tangani, masih ada prosedur juga. Oke lah, kalau ada prosedur yang ikuti loh. Saya lapor, suruh minta dilapor ulang ya, dilapor ulang. Bapak ini ya, bapak kan lagi sakit. Katanya saya mau jaga bapak, mana bisa saya lapor. Jadi saya juga kasih tahu sama Kanpu, ya kan. Jadi katanya bisa orang rumah, anak atau siapa buat laporan bahwa ini KTP ini itu ya. Jadi saya sampaikan juga. Jadi saya sampaikan ke dia. Jadi saya tahu anaknya kan takutnya kurang tahu tempatnya ya. Saya bilang saya send lokasi saya, rumah saya, suruh minta dia datang, baru saya bersama dia ke Suci ya, bantu dia cari, karena kadang-kadang nggak tahu ya, agak susah dapatnya. Saya temani sampai ke sana untuk buat laporan ya, permohonan ini. Sebelumnya juga anak ini udah pernah ketemu ya saat kami kunjung ke rumahnya. Terus anak ini sangat patuh ya, dia mendengar nasihat kami. Tanya sebelum ke Suci ya, kami mau ke satu info lihat orang sakit ya, ya lihat orang sakit yang ibu yang di foto ini. Nah, ibu hari itu juga masuk rumah sakit karena infeksi paru-paru ya, sama ada sakit kuning. Saya langsung bawa dia, Elisa Suci, 3 orang ke kunjung ke ibu ini ya. Terus ibu ini saat itu di rumah sakit ya, ini baru keluar. Terus Elisa Suci tahu juga dia sakit. Saya sebelumnya udah kasih tahu, dia udah persiapan ya, biji-bijinya, cara ngajarin caranya macam mana. Ada satu kananfu juga pas di rumah sakit, 2 kananfu kita kunjungi saat itu. Satu yang mumen ya, anak bayi yang mumen yang umur 4 tahun ya, masuk rumah sakit Elizabeth itu. Kalau ibu ini masuk rumah sakit Imedan, 2 rumah sakit kita manfaatkan waktu untuk kunjungi mereka. Lalu udah mohon sesudahnya, jadi kita juga udah sampaikan, udah lega ya, karena permohonannya udah masuk ya. Jadi Bapak ini ya, kami Pak Nuanto, kabar yang terakhir, sebelumnya saya kunjung ke rumah sakit, katanya tanggal 27 dioperasi. Operasi ini istrinya ya pesan saya doakan supaya dia bisa sehat, bisa sukses lah. Saya juga doakan semoga semuanya berjalan lancar ya. Jadi tanggal 27 pagi-pagi masuk ke ICU ya, dioperasi. Kami semua sebagai teman, sebagai orang rumah, semua juga agak pipok-pipok ya, khawatir juga ya, entah ini macam mana ya, bisa sukses atau tidak operasi besar ini. Sedangkan bukan di Rumah Sakit Harapan kita ya di Jakarta, tapi di Medan, Rumah Sakit Adam Malik. Terus ternyata saya yakin lama kali jam operasinya. Besok hari pun belum
pagi kan dokter pun belum izinkan orang rumah ya, teman kita kunjungi ke dalam ruangan ICU. Karena saya bisa pikir ya, bisa tahu ya, operasi besar ini tentu dia punya sambungan-sambungan itu tidak segera bisa nyambung ya. Kalau nanti bicara, nanti ada gini gitu, bisa menyebabkan luka ya, dan tidak bisa cepat sembuh ya. Jadi pun kami tidak kunjungi dan hanya mendengar informasi aja. Jadi ke esok hari 29 istri udah telepon saya bahwa suaminya sudah sadar ya. Jadi saya dengar tuh gembira ya, tapi ada satu hanya belum bisa normal buang air kecil. Itu saya merasa itu hal kedua ya. Tapi sudah selesai operasi bisa sadar. Pertama-tama saya kangen ya sama pemerintah lah ya. Pemerintah menyediakan BPJS ya. BPJS gratis ya untuk rakyatnya. Jadi pemerintah kita sangat sayang, sangat rakyat, sehingga memberikan fasilitas asuransi BPJS yang sangat-sangat murah. Dan saya sangat bangga dokter-dokter Indonesia sangat uleknya, sangat jago lah, tidak kalah sama rumah sakit luar ya. Jadi disinilah saya mendapat pengetahuan, dapat ini maksudnya bisa dapat belajar banyak ya tentang ilmu kesehatan, ilmu berbagai lah, bisa bersab lah. Jadi di sini pun saya merasa kalau BPJS Anda sangat membantu ya, dan saya pun tidak takut yang berani menang. Kayaknya saya ke depan saya juga bisa lah, kalau hadapi orang sakit saya pun tidak begitu takut ya, bisa berani maju ya, karena ada BPJS-nya. Kalau dulu mau menangani satu kasus yang sakit ya, saya ini sangat khawatir. Permintaannya nanti sampai rapat apakah bisa disetujui. Jadi karena mau biaya besar ya, jadi tidak gampang ya. Jadi memang beratnya misi amal, kita harus jelaskan yang detail ya kan. Sedangkan ini udah gampang ya. Maksudnya ada BPJS pun itu ada yang Sesiung saja tak berani maju juga ya, tunggu repot aja, tak berani ke depannya, hanya ingin tanya jawab di telepon aja ya. Jadi saya harap jangan takut, ada BPJS sebagai dukungan kami di belakangnya. Jadi sebenarnya di sini ya saya mau jelaskan juga ya, bukan hanya misi aman yang di Ceci aja, yang di luar juga sudah muncul banyak yayasannya yang tangani amal juga ya. Jadi kita harus rajin menangani amal. Jadi dan sekarang sudah ada BPJS di belakang pemerintah ya. Kalau kita maju ke depan, jangan khawatir, hanya mendukung uang santunan hidup ya yang sangat ringan ya. Jadi bagian kampung ya, saya harap bisa terjun juga ya, lihat, jangan hanya cerita aja ya, kalau tidak mendukung relawan baru ya, tapi hanya tanya-tanya sendiri, nggak lihat sendiri, itu juga saya rasa kurang ya. Jadi itu sharing dari saya. Pak Evelina, tolong tayangkan video itu. Kangen ya.
Ya, agak kabur ya, tapi nggak apa, saya sendiri bisa ngerti karena saya yang buat. Jadi yang lain mungkin tidak bisa menikmati yang the last video itu ya. Oke, lain kali masih ada banyak cerita yang bisa sharing. Tapi harus saya buat video dulu, baru sharing, baru bisa merasakan. Kangen ya, Sufei Sijian. 感恩rimba Sisyong yang 多做多得 inilah yang Master bilang ya, banyak melakukan akan memperoleh banyak ya. Nah, jadi Sisyong yang aktif ya di dalam misi amal dan misi pengobatan dari Kan Enhu, dari yang menerima pengobatan ya, Sisyong bisa belajar banyak dan juga mendapatkan kebahagiaan yang tak ternilai ya. Kita saat melihat Kan Enhu begitu bisa tersenyum ya, terlepas dari kesusahan mereka dan mereka yang sakit bisa disembuhkan, tentu itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Memang benar ya, sekarang Sisyong sudah ada BPJS, jadi kalau dalam misi pengobatan setidaknya kita bisa sangat terbantu, memang bisa sangat terbantu. Sehingga kalau memang ada penyakit yang agak berat butuh biaya besar pun dengan adanya bantuan BPJS masih bisa kita bantu sehingga bisa mereka mendapatkan pengobatan. Sekali lagi sangat kangen ya rimba Sisyong atas sharingnya. Jadi dari sharing Sisyong kita bisa saling belajar dari sesama mitra baji kita, dari sesama relawan dan juga dari Kan Enhu. Kalau kita sudah melangkah keluar, maka kita akan menyadari bahwa dunia ini sangat indah, terutama dunia Ceci sangat indah ya, penuh dengan cinta kasih. Sekali lagi Kan En rimba Sisyong atas sharingnya dan Kan En Sisyong Ceci semuanya atas sharingnya. Sekarang mari kita masuki pembacaan kosakata oleh Vincent Xiaopusa. Yoni, 真好，感恩师兄。开示感恩师哥师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Riwayat Seci bagian 19. Kegigihan dan keberanian di bawah tekanan. Liehen, retakan. Wu fen ti, 1 akar tanah. Tuo xie, selaras kompromi. Yi chuan, seuntai. Kwa hai, melintasi lautan. Piao yang guo hai, mengarungi lautan luas. Zhen fen, menginspirasi. Lian luo chu, kantor penghubung. He hu, melindungi, menjaga dengan baik. Chou bei, mempersiapkan. Jun shi yao sai, benteng militer. Xiang ying, merespon, menanggapi. Wan zi, simbol swastika. Wei tuo hang, tempat barang konsinyasi. Tiao pao, benteng pengintai, bunker. Leita, menara penangkal petir, radar. Mu chang, kuburan. Kan rao, mengganggu. Ju sang, sedih sekali, patah semangat. Cuan ji, pesawat, karteran, pesawat khusus. Kan En Shuku Shupo, 早上好。 感恩 Vincent Xiaopusa, kan En kepada kosakata. Baik, Sisyong Setie tidak terasa ya. Sekarang sudah jam 9, hampir 10 menit. Jadi kan En Sisyong Setie semua yang tetap masih begitu bersemangat. Saya kan En kepada semua Sisyong Setie yang sudah sharing hari ini kesambatinya sehingga kita bisa saling belajar ya, saling menginspirasi. Sisyong Setie, mari kita tutup bersama Simfasyen pagi ini dengan memberi penghormatan. Silakan Sisyong Setie semuanya berdiri, tangan beranjali. Mari kita memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kan En Sisyong Setie semuanya yang belum absen silahkan isi absensi di chat room ya. Kan En Sisyong Setie sampai Kakak
反复复的在追问，什么是刺激的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继